Oke teman-teman, buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman online, perlu kalian ketahui terlebih dahulu. Aplikasi penyedia pinjaman online memberikan kalian pinjaman bukan untuk meringankan beban kalian ataupun membantu kalian. Tapi mereka semua ini pada mencari keuntungan. Yang pertama melalui biaya layanan, yang kedua bunga, dan yang terakhir ada juga yang namanya denda keterlambatan. Jadi sebelum kalian mengajukan pinjaman, kalian akumulasikan terlebih dahulu untuk biayanya termasuk bunga ini. Bunga sangatlah penting ya supaya kalian tidak mengembalikan uang pinjaman yang berkali-kali lipat. Nah, dalam kesempatan video kali ini, gue akan merekomendasikan daftar aplikasi pinjol bunga rendah dan juga memberikan sedikit tips supaya kalian mendapatkan pinjol dengan bunga paling rendah di tahun 2026 ini. Karena percuma aja kalian menggunakan aplikasi pinjol yang memberikan bunga rendah tapi tidak mengikuti saran dari gue. Jadi kuncinya kalian simak aja video ini sampai selesai supaya kalian tidak gagal paham dan mudah-mudahan membantu kalian buat kalian yang membutuhkan informasinya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mangce Finance, tempat kamu mendapatkan info seputar pinjaman online. Aplikasi penyedia pinjaman online ini memberikan bunga itu hanya dua tipe aja ya. Yang pertama bunga harian dan ada juga bunga bulanan, tergantung dari aplikasinya. Nah, supaya kalian mendapatkan bunga paling rendah dalam aplikasi pinjol, sebenarnya caranya cukup sederhana. Kalian ambil aja tenor singkat aja, mentok-mentok itu 6 bulan, kalau bisa sih 3 bulan. Kenapa kayak gitu? Karena kalau tenornya lama, sudah pasti bunganya akan semakin tinggi karena bunga pinjaman online ini dihitung harian ataupun bulanan. Contoh, kalian mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol yang memberikan bunga 2% per bulan dan kalian mengambil jangka waktu pinjaman selama 12 bulan. Maka 2% dari bunga ini dikali 12 bulan hasilnya jadi kurang lebih 24%. Meminjam 1 juta rupiah, bunganya senilai Rp240.000. Nah, kurang lebih seperti itu, dan kalian harus mengembalikan pinjaman senilai Rp1.240.000. Coba kalian bandingkan dengan mengambil jangka waktu pinjaman selama 3 bulan aja. 2% dari bunga dikali 3 bulan hasilnya jadi 6%. 6% dari 1 juta rupiah cuma Rp60.000 saja. Kan itu sangat jauh banget perbandingannya. Iya kalau memberikan bunga bulanannya senilai 2% per bulan. Kalau lebih dari 2% per bulan, maka kalian akan terbebani sendiri oleh bunganya. Jangan anggap remeh ya bunga dari pinjaman online. Takutnya kalian ini mengangsur pinjaman tidak lunas-lunas, dan kita juga nggak tahu, namanya manusia pasti ada aja ya musibah ataupun masalah. Jadi untuk meminimalisir masalah tersebut, gue saranin kalian ambil tenor yang pendek aja. Kalau bisa 3 bulan, mentok-mentok 6 bulan. Ya balik lagi, semua keputusan ada di tangan kalian. Di sini gue hanya mengingatkan, kalau kalian mengambil tenornya panjang, bunganya akan semakin tinggi, angsurannya semakin ringan. Kalau kalian mengambil tenornya pendek, angsurannya semakin tinggi tapi bunganya semakin rendah. Itu yang perlu kalian pertimbangkan. Oke, sekarang kita langsung aja ya masuk ke daftar aplikasi pinjol bunga rendah ataupun pinjaman online bunga rendah yang paling gue rekomendasikan untuk kalian gunakan. Karena selain memberikan bunga rendah, aplikasi yang gue rekomendasikan memberikan limit yang besar dan mudah banget nyairinya menurut pengalaman pribadi gue. Jadi buat kalian yang dalam keadaan darurat butuh dana mendesak, kalian bisa coba aplikasi yang gue rekomendasikan. Yang pertama di sini gue rekomendasikan aplikasi Rupiah Cepat. Aplikasi ini terkenal memberikan limit yang tinggi serta bunganya rendah. Limitnya sendiri senilai 200 juta rupiah untuk paling tingginya. Dan ini hanya bermodalkan KTP saja, tanpa dokumen fisik ya, semua dilakukan secara online. Kalian bisa mendapatkan limit hingga 200 juta rupiah. Ada promo buat kalian yang pengguna baru ataupun baru pertama kali ingin menggunakan aplikasi Rupiah Cepat ini. Kalian bisa nikmati bunga mulai dari 0% untuk maksimal bebas bunga selama 30 hari. Nah, ini cocok banget ya, karena bunga 0% ini ya lumayan juga. Kalau kalian mengambil tenor selama 3 bulan, bunga yang harus dibayar hanya 2 bulan aja. Nah, pencairannya super cepat, dalam kurun waktu 15 detik sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Ini sudah pasti, karena kalau pinjol yang ilegal itu pasti memberikan bunga yang sangat tinggi. Nah, untuk bunga hariannya sendiri, aplikasi ini memberikan bunga harian mulai dari 0,01%. Tapi tergantung dari kredit skor kalian juga. Kalau kredit skor kalian bagus, maka kalian ada kemungkinan mendapatkan
mendapatkan bunga mulai dari 0,01% ini. Tapi kalau kredit skor kalian jelek, pasti bunganya ini sedikit lebih tinggi dan tenornya sedikit lebih pendek. Jadi gue harap kalian bisa rawat kredit skor kalian dengan baik supaya kalian mendapatkan pinjol dengan biaya paling murah. Nah, untuk bunga harian sendiri ini ternilai mulai dari 0,01% ya. Jadi kalau kalian mendapatkan bunga 0,01% dan kalian mengajukan pinjaman senilai 7 juta rupiah, maka bunga per harinya itu senilai 700 perak per harinya. Kalau kalian mengambil tenor selama 12 bulan, maka 700 perak itu dikali 12 bulan itu ada 360 hari. Jadi 700 perak ini dikali 360 hari, kurang lebih seperti itu untuk perhitungan bunganya. Kalau kalian masih kurang paham tentang perhitungan bunga, kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar. Pasti gue bantu ya permasalahan kalian seputar pinjaman online. Nah, untuk tenornya sendiri, aplikasi ini memberikan tenor yang panjang hingga 17 bulan paling lamanya. Kalian bisa mengangsur pinjaman per bulan sampai 17 bulan untuk paling lamanya. Yang kedua, di sini gue rekomendasikan aplikasi Orange yang bernama SeaBank. SeaBank ini salah satu yang paling gue rekomendasikan banget karena terkenal memberikan biaya yang paling murah. Bunganya senilai 1,6% saja per bulan. Banyak sekali keuntungan yang bisa kamu nikmati dalam aplikasi yang satu ini. Yang pertama, aktivasi mudah secara online, yakni sama seperti aplikasi pinjol pada umumnya ya. Yang kedua, bebas biaya administrasi. Ini maksudnya adalah jika kalian mencairkan limit pinjaman berapapun nominalnya, yang diterima di rekening kalian itu tidak ada potongan sepeser pun, jadi utuh yang diterima di rekening kalian. Biayanya itu hanya bunga aja senilai 1,6% per bulan. Tidak ada biaya tambahan lain, jadi biayanya hanya bunga. Ada fitur pinjaman fleksibel bisa dicairkan berkali-kali dengan memberikan limit pinjaman tertinggi hingga 30 juta rupiah. Jika kalian membuka melalui website, di sini ada simulasi cicilan juga ya. Kalian bisa adjust sini ataupun geser-geser untuk nominal berapa yang ingin kalian pinjam. Jadi kalian bisa akumulasikan terlebih dahulu untuk biayanya. Tenor yang diberikan ada 3 pilihan, ada 3 bulan, 6 bulan hingga 12 bulan. Tapi tidak semua pengguna terbuka fitur pinjaman di aplikasi SeaBank. Buat kalian yang ingin membuka fitur pinjaman di aplikasi SeaBank, caranya kalian harus sering transaksi ya di aplikasi yang satu ini, seperti menyimpan uang, transfer ke teman kalian, beli pulsa, bayar listrik, ataupun yang lainnya. Jika kalian sering transaksi, maka fitur pinjamannya akan terbuka dengan sendirinya. Apalagi kalau kalian sering menyimpan uang di aplikasi yang satu ini, maka kemungkinan fitur pinjaman kalian terbuka itu akan jauh lebih tinggi, bahkan bisa mendapatkan limit yang lebih besar. Dan jika kalian menyimpan uang di aplikasi yang satu ini, ada bunganya juga, jadi uang kalian itu bisa bertambah setiap harinya. Ya, walaupun nominalnya kecil, cuma beberapa persen aja. Yang ketiga, di sini gue rekomendasikan aplikasi Kredit Pintar. Aplikasi ini yang paling mudah banget nyairinya menurut pengalaman pribadi gue. Bahkan di saat kredit skor gue jelek aja, aplikasi ini masih mencairkan pinjaman gue, memberikan bunga 0% bunga untuk bulan pertama. Wah, ini cocok banget buat kalian yang sedang mencari aplikasi pinjol dengan bunga rendah. Memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 50 juta rupiah, cicilan ataupun tenor hingga 12 bulan untuk paling lamanya. Kita bisa lihat di keterangan yang satu ini ya. Aplikasi ini suku bunga tahunannya tidak lebih dari 36%. Jadi kurang lebih per bulannya itu nggak nyampe 2% ya, kurang lebih 2% lah untuk bunganya. Nah, yang keempat di sini gue rekomendasikan aplikasi yang cukup populer banget di kalangan Indonesia karena terkenal paling mudah banget nyarinya. Bahkan unduhannya aja udah sebanyak 50 juta unduhan dengan rating 4,6 dari 2 juta ulasan. Aplikasi ini bernama Easy Cash dari PT Indonesia Fintopia Teknologi. Ini juga banyak sekali keuntungan yang bisa kamu nikmati. Yang pertama, bisa langsung mencairkan pinjamannya ke Dana. Jadi buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, kalian bisa langsung mencoba aplikasi yang satu ini karena bisa mencairkan pinjamannya langsung ke e-wallet kalian. Nah, limitnya sendiri memberikan limit hingga 100 juta rupiah dengan memberikan bunga harian mulai dari 0,01% saja per harinya. Selain kalian mendapatkan bunga mulai dari 0,01% per harinya, kalian juga bisa nikmati kesempatan bebas bunga sampai dengan 12 kali cicilan. Tapi ada minusnya ya untuk aplikasi yang satu ini. Minusnya adalah kalian bayar angsurannya itu per 15 hari bukan per bulan. Jadi gue saranin sebelum kalian mengajukan pinjaman dalam aplikasi yang satu ini, lebih baik kalian akumulasikan terlebih dahulu aja untuk biayanya. Di sini gue tidak merekomendasikan kalian sampai telat bayar di aplikasi pinjol yang berbasis di OJK, terutama di aplikasi yang satu ini. Kalian telat bayar sehari aja, kontak darurat yang kalian cantumkan itu akan langsung ditelepon oleh DC-nya. Yang kelima ataupun yang terakhir, gue rekomendasikan aplikasi bank digital bernama Neobank. Aplikasi ini berbasis m-banking dan menyediakan fitur pinjaman online. Buat
Buat kalian yang ingin membuka fitur pinjaman dalam aplikasi yang satu ini, cukup kalian buka rekening aja dengan cara verifikasi KYC, yaitu isi data diri, verifikasi wajah, dan foto KTP bagian depan. Jika rekeningnya sudah terbuka, maka fitur pinjamannya juga akan terbuka. Memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 100 juta rupiah dengan memberikan bunga harian mulai dari 0,06% flat setiap harinya. Tenor hingga 24 bulan untuk paling lamanya ataupun 2 tahun. Jadi kalian bisa mengangsur pinjamannya per bulan sampai 2 tahun lamanya di aplikasi yang satu ini. Sudah pasti kalau tenornya lama seperti ini hingga 24 bulan, maka angsurannya akan jauh semakin lebih ringan. Tapi perlu kalian ingat, seperti yang gue bilang tadi, kalau tenornya panjang maka bunganya akan semakin tinggi. Jadi saran gue, ambillah tenor mentok-mentok itu 6 bulan aja, kalau bisa 3 bulan aja supaya kalian mendapatkan bunga yang rendah. Oke teman-teman, itulah daftar aplikasi pinjol bunga rendah dan juga tips supaya kalian mendapatkan bunga paling rendah dalam pinjaman online. Disclaimer, tujuan video ini dibuat hanya untuk edukasi semata, bukan ajakan untuk berhutang. Terutama buat kalian yang beragama muslim, aplikasi pinjol ini mempunyai bunga ataupun memberikan bunga. Yang namanya bunga itu adalah riba. Dan riba ini termasuk dalam kategori besar yang wajib banget kalian hindari. Jadi buat kalian yang dalam keadaan darurat butuh dana mendesak, gua rekomendasikan kalian pinjam ke orang terdekat kalian saja. Jangan coba-coba terjun ke pinjaman online, karena pinjaman online ini sangat berbahaya yang mempunyai dampak negatif besar bagi kehidupan kalian. Kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya.